Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Zahra Aulia dengan NIM 220374. Saya dari kelas RA1 Manajemen semester 4. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi syarat penilaian tengah semester dari mata kuliah perilaku keorganisasian. Yang pertama, konsep dasar perilaku organisasi. Konsep perilaku organisasi mengacu pada studi tentang perilaku manusia dalam organisasi dan perilaku organisasi secara keseluruhan. Ini berfokus pada interaksi antara manusia dalam organisasi, termasuk dinamika individu dan kelompok, serta pengaruh organisasi terhadap lingkungannya. Bidang studi ini sangat penting dalam memahami bagaimana organisasi dapat secara efisien dan efektif membantu manusia mencapai tujuan mereka. Perilaku organisasi erat kaitannya dengan konsep kerja bakat yang melibatkan potensi kemampuan individu dalam pekerjaannya, termasuk pengetahuan, keterampilan, dan tanggapan yang dapat diperoleh dan dioperasikan dalam jangka waktu yang relatif singkat dibandingkan dengan yang lain. Unsur-unsur yang mendasar konsep talent work antara lain kemampuan di atas rata-rata, pembangunan berkelanjutan, keragaman kemampuan kerja, kemampuan beradaptasi, kreativitas, tanggung jawab, pengembangan tim, menilai bakat orang lain, menjadi teladan, dan memiliki reputasi yang baik. Studi tentang perilaku organisasi juga mengeksplorasi evolusi historis dan kontribusinya terhadap pengembangan sumber daya manusia, khususnya dalam konteks pendidikan. Hal ini memberikan wawasan tentang bagaimana konsep perilaku organisasi dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran, yang dapat membantu dalam merancang strategi pendidikan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, perilaku organisasi dikaitkan dengan konsep budaya organisasi yang dipelajari dari perspektif manajemen Barat dan Islam. Penelitian ini menyoroti pentingnya nilai, moralitas, perilaku, dan keyakinan dalam manajemen organisasi serta peran religiusitas dan materialisme dalam membentuk budaya organisasi. Kedua, teori perilaku dan model perilaku organisasi yang terkait dengan perilaku proaktif pegawai negeri sipil dan keadilan organisasi dapat dilihat dalam beberapa penelitian. Berikut adalah beberapa teori dan model yang relevan. Pertama, teori pertukaran sosial. Dalam penelitian determinan perilaku proaktif pegawai ditinjau dari persepsi dukungan organisasi, keadilan distributif, serta keadilan prosedural 2022. Teori pertukaran sosial digunakan untuk menjelaskan bagaimana perilaku proaktif pegawai yang bekerja di organisasi pemerintah dapat dijelaskan. Teori ini berpendapat bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh interaksi sosial dan keputusan yang diambil dalam situasi sosial. Kedua, keadilan organisasi. Keadilan organisasi yang terdiri dari keadilan distributif dan prosedural juga dipandang sebagai variabel yang mempengaruhi perilaku proaktif pegawai. Penelitian ini menemukan bahwa keadilan distributif memiliki pengaruh yang paling dominan dalam perilaku proaktif pegawai jika dibandingkan dengan keadilan prosedural. Yang ketiga, teori kontingensi. Dalam penelitian deskripsi teori kontingensi dan pengaruh suatu variabel moderating terhadap suatu model serta peran mediating efek dalam suatu perusahaan 2020, teori kontingensi digunakan untuk menjelaskan bagaimana tekanan transesi sebagai kontingensi eksternal dapat mempengaruhi hubungan kinerja dan sumber daya dalam suatu perusahaan. Teori ini menyatakan bahwa tidak ada satu cara terbaik untuk memimpin dan gaya kepemimpinan yang efektif dalam beberapa situasi mungkin tidak akan berhasil dalam situasi lain. Yang keempat, model keadilan organisasi. Penelitian pengaruh keadilan organisasi terhadap perilaku inovatif pekerja konstruksi peran mediasi berbagi pengetahuan 2021 menggunakan model organisasi keadilan yang keadilan membagi menjadi keadilan distributif dan prosedural. Penelitian ini menemukan bahwa keadilan organisasi mempengaruhi praktik berbagi pengetahuan dan perilaku inovatif serta berbagi pengetahuan berperan sebagai premediasi sebagian antara keadilan organisasi dan inovatif. Model iklim organisasi. Dalam penelitian pengaruh iklim organisasi terhadap perilaku inovatif pada karyawan perusahaan e-commerce 2019, model iklim organisasi digunakan untuk menjelaskan bagaimana persepsi karyawan pada aturan organisasinya dan prosedur serta pola interaksi lanjutnya dapat mempengaruhi perilaku inovatif. Model ini didasarkan pada model nilai-nilai persaing yang membagi iklim organisasi menjadi 4 kuadran. Dalam sintesis, perilaku dan model perilaku organisasi yang terkait dengan perilaku proaktif pegawai negeri sipil dan keadilan organisasi meliputi teori pertukaran sosial, keadilan organisasi, teori kontingensi, model keadilan organisasi, dan model iklim organisasi. Masing-masing memberikan kontribusi pada pemahaman bagaimana perilaku organisasi
dipengaruhi oleh berbagai faktor dan bagaimana organisasi dapat meningkatkan keadilan dan perilaku proaktif pegawai. Nomor 3, perilaku individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap organisasi terutama dalam konteks pendidikan. Penelitian yang dilakukan oleh beberapa ahli telah menemukan bahwa perilaku individu terhadap organisasi pendidikan dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu meliputi variabel psikologis, fisiologis, dan lingkungan yang mempengaruhi perilaku individu. Contohnya biografi, kepribadian, persepsi, dan sikap individu yang mempengaruhi bagaimana mereka berperilaku dalam organisasi pendidikan. Dengan memahami karakteristik yang melekat pada individu seperti biografi, kepribadian, persepsi, dan sikap, mereka dapat memahami perilaku mereka dengan lebih baik. Sementara itu, faktor eksternal mencakup pengaruh organisasi terhadap individu seperti bagaimana organisasi mempengaruhi perilaku individu melalui budaya organisasi, struktur, dan sistem yang diterapkan. Contohnya, organisasi pendidikan yang memiliki budaya yang mendukung kreativitas dan inovasi dapat mempengaruhi individu untuk berperilaku lebih inovatif dan kreatif. Dalam konteks pendidikan, perilaku individu dapat berpengaruh pada kualitas pendidikan yang diterima siswa. Misalnya, guru yang memiliki perilaku positif dan motivasi dapat mempengaruhi siswa untuk lebih aktif dan terlibat dalam proses belajar. Dalam sintesisnya, perilaku individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap organisasi pendidikan dan memahami faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku individu dapat membantu dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang diterima siswa. Nomor 4, teori motivasi Frederick Herzberg yang dikenal sebagai teori motivasi dua faktor fokus pada pengidentifikasian faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan dan ketidakpuasan pekerjaan. Teori ini membagi motivasi menjadi dua kategori, faktor motivasi yang mempengaruhi kepuasan pekerjaan dan faktor yang mempengaruhi ketidakpuasan pekerjaan. Faktor motivasi yang mempengaruhi kepuasan pekerjaan yaitu yang A, faktor intrinsik, hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan itu sendiri seperti tanggung jawab, kepuasan, dan pengembangan diri. Yang B, faktor ekstrinsik, hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan kerja seperti gaji, promosi, dan fasilitas. Sementara itu, faktor yang mempengaruhi ketidakpuasan pekerjaan meliputi A, faktor yang menghilangkan ketidakpuasan, hal-hal yang dapat menghilangkan ketidakpuasan pekerjaan seperti lingkungan kerja yang baik, gaji yang adil, dan fasilitas yang memadai. B, faktor yang mempengaruhi ketidakpuasan, hal-hal yang dapat mempengaruhi ketidakpuasan pekerjaan seperti pekerjaan yang tidak menantang, tidak adanya kesempatan pengembangan diri, dan tidak adanya umpan balik yang jelas. Dalam implementasinya, teori Herzberg dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan motivasi strategi yang lebih efektif dalam organisasi. Contohnya, organisasi dapat meningkatkan kepuasan pekerjaan dengan memberikan kesempatan pengembangan diri, meningkatkan gaji, dan meningkatkan fasilitas kerja. Selain itu, organisasi juga dapat menghilangkan ketidakpuasan pekerjaan dengan memberikan feedback yang jelas, meningkatkan komunikasi, dan meningkatkan kualitas lingkungan kerja. Dalam konteks organisasi, teori motivasi Herzberg sangat relevan karena memungkinkan strategi pengembangan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepuasan pekerjaan dan mengurangi ketidakpuasan pekerjaan. Dengan demikian, organisasi dapat meningkatkan produktivitas, kualitas pekerjaan, dan kepuasan pekerjaan, serta mengurangi tingkat ketidakpuasan pekerjaan dan meningkatkan kualitas lingkungan kerja. Nomor 5, nilai, sikap, dan kepuasan kerja memiliki peran penting dalam konteks organisasi. Penelitian menunjukkan bahwa nilai, sikap, dan kepuasan kerja memiliki pengaruh yang dominan terhadap kinerja organisasi. Dalam konteks pendidikan, guru memegang peran penting dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan kinerja guru yang baik dipengaruhi oleh lingkungan kerja, motivasi kerja, serta kepuasan kerja guru. Pengembangan karir dan motivasi kerja juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai, seperti yang terlihat dalam penelitian di Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhan Batu. Komitmen dan kepuasan juga dianggap sebagai sikap kerja karyawan BUMN dengan komitmen yang diimplementasikan melalui komitmen normatif, komitmen berkelanjutan, dan komitmen afektif, serta kepuasan kerja yang diimplementasikan melalui pemenuhan kebutuhan, perbedaan, pencapaian nilai, keadilan, dan komponen genetik. Dalam konteks organisasi, nilai, sikap, dan kepuasan kerja dapat meningkatkan motivasi pekerja dan meningkatkan kinerja organisasi. Untuk mencapai hal ini, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan memberikan fasilitas yang mendukung proses belajar dan mengajar. Selain itu, organisasi juga harus memperhatikan aspek-aspek yang mempengaruhi kepuasan kerja seperti pengembangan karir dan motivasi kerja, serta memastikan bahwa kebutuhan pegawai terpenuhi secara maksimal.
Nomor 6, membangun tim kerja yang efektif memerlukan beberapa faktor yang saling terkait. Berikut ada beberapa penemuan yang dapat membantu dalam mencapai tujuan ini. Yang pertama, komunikasi yang efektif. Komunikasi yang baik antar anggota tim sangat penting untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif mempengaruhi kinerja tim secara signifikan. Yang kedua, kepemimpinan yang baik. Kepemimpinan yang efektif memainkan peran penting dalam membangun tim yang solid. Seorang pemimpin harus memiliki keahlian manajerial, memahami hal-hal teknis, serta memiliki keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, kepercayaan antar anggota tim. Kepercayaan antar anggota tim juga mempengaruhi kinerja tim. Penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan antar anggota tim memiliki pengaruh positif terhadap kinerja tim. Yang keempat, pelatihan tim kerjasama. Pelatihan intensif untuk meningkatkan kemampuan tim kerjasama dapat membantu dalam meningkatkan kinerja tim. Penelitian menunjukkan bahwa pelatihan seperti ini dapat meningkatkan kemampuan individu dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan tim. Yang kelima, pengarahan yang efektif. Pengarahan yang efektif dari seorang pemimpin seperti kepala ruang dapat membantu dan meningkatkan kinerja tim. Pengarahan yang efektif dapat membantu tim yang solid meningkatkan rasa tanggung jawab, kerjasama yang baik, dan kinerja perawat. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, manajemen sumber daya manusia dapat membangun tim kerja yang efektif dan meningkatkan kinerja tim secara signifikan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.